الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Ikhwatil a'izza, a'azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Kita berada di tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2021. Di Ahad kelima ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk membahas satu pembahasan yang penting yang setiap muslim pasti membutuhkannya. Dan perkara ini termasuk perkara yang begitu ditekankan dalam Islam karena menyangkut hak seorang muslim, hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini materi atau pembahasan terkait tentang tajahiz al-janaiz, merawat dan mempersiapkan jenazah. Yang ini merupakan salah satu di antara hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim yang lainnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian ikhwan sekalian Allah muliakan, para jamaah sekalian, pembahasan kita ini kita ambil dua poin yang penting dulu ya, karena mengingat waktu ya, dan kita berupaya untuk menyingkat tetapi jelas. Kita ambil terkait dengan memandikan jenazah dan juga mengkafaninya ya, untuk menyolatkan dan untuk mengusung jenazah sampai ke liang kubur. Ini nanti ada pembahasan berikutnya insyaallah taala, karena dikhawatirkan terlalu melebar dan terlalu panjang dan ini membutuhkan waktu yang cukup ya. Baik, kita akan melihat bagaimana kita menghadapi seseorang yang sedang sakaratul maut ya. Kalau ditakdirkan kita berada di sisi orang yang sedang sekarat atau menghadapi sakaratul maut, ya kata Nabi SAW, inna lil mauti la sakarat, sesungguhnya pada setiap kematian itu ada sekaratnya. Itu rasa sakit ya yang diderita oleh orang yang hampir mati ya, dimana sakaratul maut ini merupakan hak benar adanya. Bahkan para rasul pun merasakan yang namanya sakaratul maut, dan Rasul sendiri pun merasakan alaihi salatu wassalam, innal sakarat innal mauti la sakarat, sesungguhnya untuk setiap kematian itu ada sekaratnya ya. Di sini saya bawakan penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Yang pertama, kita mentalkin, menuntun mengucapkan dua kalimat syahadah ya, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah, ini tuntunlah ucapan la ilaha illallah orang yang hampir mati di antara kalian, yang akan meninggal dunia, bukan yang telah meninggal ya. Jadi orang yang hampir mati, yang merasakan sekarat, di mana dia merupakan keadaan yang paling sulit, maka kita bimbing, kita tuntun untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhala al jannah yauman min ad-dahri wa in asabahu qabla dhalika ma asabah.
Karena barang siapa yang ucapan akhirnya berupa kalimat la ilaha illallah pada saat akan mati, maka dia akan masuk surga pada suatu hari kelak, meskipun sebelum itu dia menerima beberapa siksaan yang harus dijalani. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang agung, maka kita upayakan dengan maksimal. Seseorang yang hampir mati di antara kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Caranya gimana? Caranya dengan mentalkinkannya di telinganya pelan, la ilaha illallah, dan satu orang, jangan rame-rame, nanti dia bingung. Ya, dalam kondisi seperti itu, orang yang sekarat itu dia butuh bimbingan, ya, dan dia sedang merasakan dan melihat bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala datang untuk mencabut ruhnya. Hingga kita bimbing agar dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan 2 kalimat syahadah. Usahakan dengan suara yang jelas, tidak terburu-buru, dan lafaznya jelas, ya. Jangan juga terlalu lama, la ilaha illallah. Nanti kalau dia kelamaan dia mengatakan la ilaha, mati, maka kalimat ini kufur. La ilaha, tidak ada Tuhan artinya, tidak ada sesembahan, ya. Jadi ucapkan biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Ini mentalkinkan. Oleh karena itu, ikhwah, mentalkinkan ini perkara yang dianjurkan oleh syariat, ya. Tidak harus sebenarnya, tetapi sebaiknya ditalkinkan agar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala orang ini mati di atas syahadah dan husnul khatimah, ya. Kemudian dianjurkan untuk memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia, ya, seperti hadis Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, dia mengatakan dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Rasulullah SAW masuk mendatangi Abu Salamah yang baru saja meninggal. Ketika itu kedua matanya terbuka, ya, karena memang sakit menahan sakaratul maut, dan tidak jarang orang tuh terbuka matanya dan mulutnya terbuka juga, dan terkadang ada peluh di dahinya, ada keringat, dan ini menunjukkan dia husnul khatimah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya ruh apabila dicabut maka pandangan mata pun mengikutinya, ya, ditutup matanya. Tidak ada bacaan tersendiri, tidak ada bacaan khusus. Kalaupun kita membaca, maka sebatas kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ini diucapkannya nggak harus pada saat menutup kedua matanya, ya. Kemudian setelah itu kita mendoakan kebaikan bagi si mayit. Sebenarnya para ulama sepakat bahwasanya memejamkan mata si mayit hukumnya sunnah, ya. Tidak ada zikir tertentu, tidak ada doa-doa tertentu pada saat kita memejamkan mata si mayit, ya. Setelah kita talkinkan, menuntun dia untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah, ya, agar dia mengatakannya dengan benar. Maka setelah itu, setelah dia meninggal dunia, kita beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi keluarganya mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita pejamkan matanya, ya, segera dipejamkan matanya agar tidak kesulitan nanti pada saat kita memandikannya.
karena khawatir kalau misalnya terlalu lama ditinggalkan sulit bagi kita untuk memejamkan matanya, ya. Kemudian setelah itu kita mendoakan kebaikan bagi si mayit, ya, mendoakan kebaikan bagi si mayit, orang yang meninggal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang tadi. Untuk lanjutannya, dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih dari sahabat Abi Salamah hadisnya, kisah Abi Salamah. Rasul berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abi Salamah, angkatlah derajatnya fil mahdiyyin, dan gantikanlah bagi keluarga yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan ampunkanlah ia, ya Allah Rabbul Alamin. Luaskanlah baginya kuburannya dan terangkanlah di dalam kuburannya. Ini doa. Boleh juga kita berdoa dengan doa yang lainnya, dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, atau doa yang kita inginkan. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah maafkanlah, ya Allah angkatlah derajatnya, ya Allah berikanlah keteguhan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Allah berikanlah kami pahala atas musibah yang menimpa kami ini. Boleh, ya, yang jelas doa-doa kebaikan. Kenapa? Karena waktu itu malaikat mengamini. Jadi kalau ada orang meninggal, kita berada di sisinya, ucapannya baik-baik, doa-doa kebaikan, ya, jangan mengatakan kalimat-kalimat keburukan. Kenapa? Karena waktu itu malaikat turut mengaminkan, ya, turut mengaminkan. Jadi jangan kita malah melakukan atau mengatakan kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis boleh, sedih boleh. Sehingga ketika Ibrahim anak Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasul menangis sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bertanya, "Ma hadhihi ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasul? Ini air apa? Bukankah kau melarang kami untuk meratap? Nah, kata Rasulullah, ini rahmah. Ya, atas kepergian Ibrahim kita sedih dan kita menangis. Tapi kita nggak mengatakan kalimat kecuali satu kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, usahakan kita teguh pada waktu itu. Sedih boleh, menangis boleh, menangis karena sedih, ya, tapi jangan mengatakan kalimat-kalimat kecuali yang baik-baik saja. Ya, setelah itu kalau ternyata sang mayit ini mulutnya terbuka, ya, kita boleh mengikatnya. Kita boleh mengikat dengan kain agar dia tertutup. Memang dalilnya nggak ada. Dalil secara khusus dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada. Hanya saja kata para ulama kita rahimahumullah taala, untuk menghindarkan sesuatu yang buruk bagi si mayit, dikhawatirkan ada binatang masuk ke dalam mulutnya, karena jenazah itu memiliki bau yang khas, ya, apalagi kalau jenazahnya diinapkan 1 atau 2 hari, 1 atau 2 malam misalnya, sehingga dikhawatirkan bau yang tidak sedap itu, ya, mempengaruhi isi rumah, ya, sehingga punya pikiran-pikiran buruk, ini jenazah kenapa begini baunya, begitu kan. Makanya kita tutup. Dan dalil ini kata ulama dalil akal, hanya sebatas untuk menjaga agar jenazah sang mayit ini tetap dalam kondisi yang baik. Ini diperintahkan oleh syariat secara umum untuk menjaga jenazah ini, ya. Sehingga kata para ulama kita, yang antaranya Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa syaddu lihyaihi wa dzalika makhafah an yabqa famuhu maftuhan halatan ghaslihi wa halatan tajhizihi fayashuddu hatta yantabiqa famahu ma asnanihi. Ketika mayit meninggal dunia, maka ditutup mulutnya, diikat, boleh pakai kain, dagunya sini diikat atau di atasnya, tapi sebaiknya di mana? Dagu lebih mudah, ya. Kalau dia sudah rapat boleh dilepas, ya, kecuali sangat sulit bagi kita untuk menutupnya, ya, boleh ini
diteruskan sampai dibungkus dengan kain kafan. Ya, karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan jenazahnya. Kalau mulutnya dibuka atau terbuka pada saat dimandikan, khawatir airnya masuk, dan ini lebih cepat membuat mayat ini mengeluarkan bau yang tidak sedap, apalagi memiliki penyakit-penyakit tertentu. Ya, penyakit kronis tertentu yang ini malah membahayakan bagi yang hadir di situ, bagi yang memandikannya, bagi yang mengatur jenazahnya. Ya, atau dikhawatirkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti tentang masalah ini, khawatir binatang masuk, ya, sehingga memudaratkan sang mayit. Karena seorang muslim jenazahnya hidup dan matinya wajib dihormati. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghormatinya. Ya, seorang muslim hidup dan matinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta dia seorang pelaku maksiat sekalipun. Ya, karena barangkali dia taubat kepada Allah dengan hatinya ikhlas kepada Allah yang kita nggak tahu. Makanya kita tetap menghormati dia. Ya, tidak boleh kita menyia-nyiakannya, nggak boleh kita merendahkannya, menghinanya. Walaupun dia ahli maksiat, tidak boleh kita merendahkannya atau menyebarkan aibnya. Bagi orang-orang yang melihat, tahan mulutnya, tahan lisannya untuk tidak menyebarkan aib sang mayit. Ya, nah ini. Sehingga pada saat ditutup sampai bersatu antara gigi dan mulutnya, rapat maksudnya. Nah, kalau sudah rapat, maka boleh dilepas ikatan kainnya. Ya. Kemudian setelah itu kita menutupinya dengan kain. Tutup, menunjukkan beliau telah meninggal dunia. Ya, kita tutup untuk menghormatinya. Ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi burdin hibaratin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibarah, sejenis kain Yaman yang bercorak, bergaris-garis. Tutup. Boleh pakai kain apa saja. Boleh pakai kain apa saja. Enggak harus pakai kain yang bergaris-garis atau yang polos. Ya. Boleh pakai kain apa saja selama tidak memudaratkan bagi si mayit. Ya, kalau memang adanya kain ihram dia, kain ihram. Kalau memang adanya selimut dia, selimut dia. Kain apa saja. Kain apa saja untuk menutupi jenazah sang mayit. Kemudian setelah itu ikhwan dan jamaah Allah muliakan, dianjurkan bersegera mempersiapkan mayit untuk dikubur. Berarti ya, menyiapkan pemandiannya, kemudian menyiapkan segala keperluannya seperti alat-alat yang digunakan untuk mengkafaninya, alat-alat untuk memandikannya, dan mempersiapkan liang lahatnya untuk segera, agar nanti ketika jenazah itu selesai disiapkan, dirawat, maka kita bisa menguburkannya dengan segera dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di mana Rasulullah sabda sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Percepatlah pengurusan jenazah, percepatlah perawatan jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, lalu menyolatkan, lalu mengusungnya ke liang lahatnya. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha. Ya, jika dia orang yang saleh di antara kalian, zahirnya orang saleh, zahirnya orang yang rajin ibadah kepada Allah, muamalahnya baik dengan manusia, ya, maka akan menjadi kebaikan bagi dia jika kalian mempercepatnya. Ya, karena pada saat orang itu diusung jenazahnya, ya, diangkat oleh pundak-pundak saudaranya, dan ini merupakan kendaraan terakhir orang yang meninggal dunia, ini pundak-pundak saudaranya, maka dia akan berkata, ya, tuqaddimuni, tolong segerakan saya. Jenazah ini bicara, yang dengar siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nggak dengar. Kalau kita mendengar,
Ya. Dan ini merupakan salah satu di antara perkara yang gaib dan kita wajib mengimaninya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang baik dia akan ngomong, "Tuqaddimuni, segerakan saya." Kenapa? Dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada saat dia sakaratul maut. Di mana ketika dia dicabut ruhnya, maka mereka mengatakan, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah. Dan nanti akan Allah sambung kalimat berikutnya di surga, udkhuli fi ibadi udkhuli jannati. Ini kalimat yang kita tunggu, dimana barangkali semoga ya kita berharap kepada Allah kalimat ini kita dengar dari Rabbul Alamin pada saat kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika dia orang yang tidak baik, maka keburukan lebih cepat hilang dari pundak-pundak kalian. Jika orang itu buruk, mengatakan, "Saya mau dibawa kemana ini? Saya mau dibawa kemana?" Dia ngomong kayak gitu. Maka ini salah satu di antara mukjizat Rasulullah SAW yang diketahui dalam hadis sahih, bahasa beliau mengkhabarkan demikian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sang mayit berkata-kata. Ya, dan beliau bisa mendengar bagaimana sang mayit diazab di mana? Di kuburnya. Nah ini jadi ringkasnya bagi orang yang menghadirkan atau menghadiri satu prosesi jenazah yang akan dipersiapkan, kalau dia menghadiri pada saat dia sakit, ya sakaratul maut, maka dianjurkan pertama apa? Mentalkinkan, yakni mengajarkan, menyuruh, membimbing, menuntun agar orang ini mati mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ya, setelah dia meninggal dunia, maka kita pejamkan matanya tanpa harus membaca zikir-zikir tertentu, doa-doa tertentu, karena memang tidak ada riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memejamkan mata ini ijma para ulama hukumnya sunnah atau dianjurkan. Ya, tidak harus, kecuali kalau kita merasa khawatir jenazah ini akan terasa seram, ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan seterusnya. Kemudian mendoakan kebaikan bagi si mayit. Doa apa saja? Doa kebaikan, ya, diampunkan dosanya, ditinggikan derajatnya, diberikan kesabaran bagi orang yang ditinggalkan dan seterusnya. Setelah itu kita, kalau mulutnya terbuka, kita tutup, kita rapatkan dengan, kita mengikatnya dengan sebuah kain, ya. Kemudian kita tutup dengan sehelai kain untuk menutupi jenazah tersebut. Dan kita segera mempersiapkan apa? Pemandiannya, pengkafanannya, penyolatannya, dan juga pengkuburannya. Sebagaimana tadi saya sebutkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini disebutkan juga oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian bagi anggota keluarga yang baru saja ditinggal wafat oleh keluarganya, pertama dia wajib sabar. Ya, wajib bersabar dan beristirja, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian jangan meratap, jangan melakukan ratapan, baik dengan suara dia teriak-teriakan, dia menangis meraung-raung, dia memukul-mukul pipi, memukul-mukul tembok, membanting-banting sesuatu, ya, dia berteriak-teriakan. Maka ini perkara jahiliyah dan tidak boleh dilakukan. Dia boleh menangis asalkan tidak meratap, ya. Dia banyak berdoa kepada Allah karena di sisi dia ada jenazah. Dan dia harusnya mengatakan kalimat kebaikan. Kenapa? Karena malaikat hadir untuk mengaminkannya. Ya, malaikat mengaminkan orang tersebut. Kemudian sebaiknya ahli warisnya, ya, dan ini menjadi kewajiban mereka sebenarnya, adalah melunasi semua hutang-hutangnya yang dibayarkan dari harta peninggalan si mayit, walaupun sampai menghabiskan hartanya, Pak. Ya, jadi si mayit ini nanya, ada hutang nggak? Ada hutang tidak kepada kerabatnya?
maka diumumkan kepada manusia, diberitahu kalau ada hutang yang berkaitan dengan si mayit, maka tanggungnya menjadi tanggungan keluarga, dan ini harus disegerakan. Karena dalam sebuah riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, ketika ada jenazah yang ingin disolatkan, Rasul bertanya, punya hutang enggak jenazah ini? Punya ya Rasulullah. Berapa? Sekian. Maka solatkan oleh kalian saudara kalian. Sallu ala akhikum. Ya, solatkanlah saudaramu ini. Rasul nggak mau nyolatkan sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mau menyolatkan. Maka kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, alayya dainuhu. Ya Rasulullah, utangnya saya yang tanggung. Maka Rasul pun mau mensolatkan. Kemudian Rasul tanya lagi, Abu Qatadah, gimana dengan hutangnya itu yang 2 dirham atau 2 dinar itu? Sudah ya Rasulullah, sudah saya bayarkan. Wahai Abu Qatadah, saat ini mulailah badannya atau tubuhnya jasad itu di dalam kubur terasa adem atau dingin, karena dia berpengaruh. Ya, si jenazah itu ketika hutang dibayar, selain ruhnya bergantung di langit, ya, nafsul mu'min mu'allaqatun hatta yaqda anhu dain, kata Rasulullah. Jiwa seorang mukmin itu tergantung sampai dilunaskan hutangnya. Makanya ahli waris harus perhatikan masalah ini. Ya, dan badannya terasa panas ketika dibayar hutangnya, baru mulai mendingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan boleh diambil dari harta si mayit, walaupun kata para ulama harus menghabiskan hartanya. Ya, setelah itu baru hartanya dikeluarkan untuk segala kebutuhan si mayit sendiri, untuk memandikannya, untuk mengkafaninya, dia belikan perlengkapan untuk dikafani, untuk dimandikan dari harta si mayit. Kalau tidak ada harta si mayit, maka boleh diminta dari harta qarib kerabatnya. Kalau nggak ada juga, boleh meminta bantuan kepada kaum muslimin atau baitul mal. Kalau nggak ada baitul mal, maka kaum muslimin mereka wajib untuk menggantinya, artinya menunaikannya, membelikan segala kebutuhannya, ataupun hutang, maka hukum asalnya adalah bagi keluarga si mayit. Kalau mereka nggak diketahui siapa keluarganya, nggak ada, maka menjadi amal yang sangat besar bagi seseorang untuk menanggung hutang saudaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Ini luar biasa, ya. Tapi kalau sanggup, kalau hutangnya ternyata banyak sampai puluhan juta, wah saya nggak sanggup ini, ya, maka dicari siapa keluarganya. Kalau keluarganya nggak sanggup, maka silakan dia menjual barang-barang milik si mayit, ya, untuk lalu dibayarkan sebagai pembayaran hutangnya agar dilunaskan. Ya, nah ini bagi koleksi mayit. Kemudian, ya, hendaklah segera mempersiapkan bentuk perawatan jenazah. Kalau di antara mereka yang mendapatkan wasiat atau si mayit menulis wasiat, siapa yang akan memandikan, siapa yang akan mengurus jenazahnya, maka orang yang ditunjuk dalam wasiat itu wajib menunaikannya selagi dia mampu, selagi wasiat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, selagi wasiat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kalau saya meninggal dunia, tolong saya dimandikan oleh si fulan, ya, lalu diantarkan jenazahnya dan yang menyolati adalah si fulan. Maka ini adalah wasiat yang harus ditunaikan selama itu tidak maksiat dan selama orang yang diwasiatkan itu mampu untuk melakukannya. Misalnya, dia memang paham tentang masalah memandikan. Kalau nggak mampu, maka silakan kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau nggak mampu juga ahli warisnya tidak bisa dan belum paham atau tidak, atau belum mempelajarinya dengan baik, khawatir salah, khawatir tidak benar, maka dia boleh memanggil seseorang yang ahli untuk memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan seterusnya. Ya, ini perkara yang harus difahami bersama. Hendaklah setiap muslim dia bisa melakukan hal ini, karena sejatinya
kita melihat kematian itu, jamaah Allah muliakan, perkara yang hampir setiap hari terjadi. Karena Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Entah dari kerabat kita, entah tetangga kita, entah kolega kita, entah partner kita, sahabat kita, atau bahkan kita sendiri. Ya, maka qarib kerabat, ahli waris, kaum muslimin harus bisa melakukan hal ini dan tidak harus manggil tukang mandiin mayit. Ya, dan ini terkadang repot, apalagi yang biasa mandiin mayit udah meninggal dunia. Nah itu siapa yang mandiinnya? Akhirnya manggil orang dari jauh, harus menjemputnya, harus menyiapkan akomodasinya dan seterusnya, sehingga kita merasa kesulitan. Dan memang jamaah Allah muliakan, ini butuh ilmu sekaligus butuh mental. Bagi orang yang belum pernah memandikan jenazah, ada perasaan khawatir, takut, entah itu takut salah, yang mana dulu ya, diapain dulu ya, grogi itu ya. Butuh mental, butuh ilmu, dan butuh apa? Ketepatan dalam melaksanakannya, singkat, benar, jelas, nggak bertele-tele ya. Karena kalau terlalu lama, kasihan jenazahnya, dimandiin lama banget, ya kan? Ini bener nggak ya mandiin? Kok lama banget gitu ya. Makanya sebenarnya mandi jenazah ini mudah, singkat ya, insya Allah nanti antum akan pelajari ya. Jadi segera boleh diambil dari harta si mayit untuk melunasi utangnya dan juga segala keperluan si mayit. Nah, kemudian jamaah Allah muliakan, sebaiknya qarib kerabat atau ahli waris tidak lama-lama mendiamkan jenazah di rumah. Nah, ini kebiasaan kita ini, nunggu anaknya dari kampung datang, ya kan, nunggu kerabatnya untuk hadir untuk menyaksikan jenazahnya, atau turut memandikan, nanti satu-satu dipanggil, mandiin, siram, nanti selesai yang lainnya siram lagi. Ini kasihan jenazahnya. Karena kata Nabi, kalau di orang yang baik ya, dia akan bersegera ketemu dengan kebaikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menyegerakan dia kepada kebaikan. Nah, kebiasaan kita ini kalau lagi memandikan itu ya, itu keluarganya panggil atau kan ya, Pak mandiin. Siapa lagi mandiin? Silakan. Ayo Bu, pemandian terakhir, gitu kan. Di akhir kehidupan dia di dunia ini, silakan mandiin gitu. Atau jadi lama. Ini nggak harus jamaah yang memuliakan. Ya tidak harus. Ya. Ditambah lagi apa? Nanti malah menimbulkan kesedihan yang baru bagi keluarga. Udah serahkan kepada mereka yang ahli dalam memandikannya, agar segera dan bisa disegerakan untuk mengkafaninya dan seterusnya. Ya. Dan ini perkara yang harus diperhatikan, sehingga pihak keluarga nggak terlalu bersedih dan tidak juga terlalu lama mendiamkan jenazah di mana? Di rumah. Ya, ini. Kemudian jamaah yang Allah muliakan, setelah itu kita lihat jenazah ini, ya, apakah dia memiliki penyakit-penyakit yang kronis misalnya gitu, kemudian penyakit-penyakit yang berbahaya yang menular, maka bagi karib kerabat, bagi ahli waris yang tinggalkan, bagi orang-orang yang akan mandikan, dia harus memiliki tindakan-tindakan tertentu preventif ya, khususnya bagi yang memandikan. Oleh karena itu saran saya dan juga sebagaimana nasihat para ulama, segera dan melihat kondisi si mayit ini. Kalau memang ada luka-luka ya, kalau memang dia habis sakit, lo ada tiba dari rumah sakit dan jenazahnya belum dipersiapkan, maka dilihat kondisi si mayit ini ya, khawatir ada luka yang cukup serius ya, maka sebaiknya sekali lagi tidak terlalu lama didiamkan. Ini nanti malah menimbulkan mudarat bagi seisi rumah atau yang hadir menyaksikan jenazahnya. Nah ini. Kemudian setelah itu, kalau kita sedang mempersiapkan alat-alat untuk memandikannya,
sementara jenazah telah ditutup dengan menggunakan kain, ya, diperbolehkan bagi orang yang hadir waktu itu untuk, bahasa kitanya apanya, takziah atau melayat, ya, untuk membuka wajah jenazah dan menciumnya bagi yang mau. Tentu kalau jenazahnya laki-laki, dia boleh dicium oleh istrinya, oleh anaknya yang mahramnya. Kalau jenazahnya laki-laki juga, maka sahabat-sahabatnya boleh mencium, dikecup keningnya. Dan tidak ada keyakinan kalau mencium kening jenazah, baik yang belum dikafani atau yang sudah dikafani, tidak ada keyakinan jangan sampai air matanya menetes terkena siapa? Mayit. Nanti ini malah memudorkan. Ini enggak ada hadisnya. Tidak ada keyakinan demikian. Ya, dan pernah saya mendengar kalimat itu dari sebagian mereka, ini enggak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang mencium jenazah ini kalau dibersih bisa menangis. Ya. Dan ini ada dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar datang mencium kening beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian setelah itu kita boleh dan segera mempersiapkan jenazahnya. Ya, soal Ustaz, gimana tentang hukum memberikan bendera kuning bagi orang yang meninggal dunia? Wallahu taala alam, perkara ini memang tidak ada dalilnya secara khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini sebagai tanda katanya ada orang meninggal di sebelah sana. Ya, walaupun demikian ini perkara yang tidak dianjurkan dalam syariat. Tidak ada dalil tertentu untuk meletakkan bendera kuning, ya, bendera kuning di rumah si mayit atau di gang-gang kaum muslimin, ya, untuk menandakan ada orang meninggal dunia. Ya, itu enggak disyariatkan sebenarnya. Tidak ada ketentuan dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bolehnya mengumumkan jenazah di masjid atau di mushola, atau menyampaikan kepada orang untuk apa? Untuk membantu menyegerakan tajhiz. Ya, bukan mengumumkan dalam rangka menyebutkan seperti orang meratap, ya, memuji-muji dengan pujian yang ini dilarang oleh syariat. Tapi sebatas mengumumkan telah meninggal fulan, itu tujuannya untuk apa? Ikhbar, memberitahu kepada kaum muslimin agar segera merawat jenazah, agar segera mentajhiz, ya, menyiapkan jenazah untuk dikebumikan. Ya, kalau sebatas itu la ba'sa bihi, tidak masalah kata para ulama. Yang dilarang itu adalah menyebutkan kebaikannya, dipakai speaker di masjid, dipuji-puji dengan pujian yang tinggi, ya, maka ini dilarang oleh syariat. Tapi sebatas mengumumkan, maka ini boleh. Atau kalaupun dari masjid, tidak ada mushola, agar kita segera merawat jenazah ini, kita boleh mendatangi sebagian kaum muslimin, tolong si fulan meninggal dunia, ayo bantu saya untuk menyiapkannya, maka ini boleh. Atau pihak keluarga mendatangi karib kerabatnya, mendatangi teman-temannya si mayit, atau mendatangi orang yang ahli untuk melakukan tajhiznya, maka ini disyariatkan. Ya, karena maksudnya untuk bersegera. Itu ya. Jadi larang itu apa? Mengumumkan kematian, ya, untuk sesuatu yang dilarang oleh syariat. Makanya tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Baik, jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan dengan prosesi memandikan. Ya. Memandikan mayit hukumnya adalah fardu kifai atau fardu kifayah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Baina rajulun waqifun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah, idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu, aw qala fa aq'asathu,
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsilu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbain aw qala thawbaihi wa la tuhannituhu wa la tukhammiru ra'sah fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati yulabbi. Ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tunggangannya lalu meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, perasan daun bidara. Bidara itu ditumbuk, ya, kalau lebih mudah ya ambil yang banyak, ya, lalu blender boleh, kasih air, lalu diperes airnya. Ya, nanti kalau enggak beli bidara yang sudah jadi bubuk, campurkan, ya, ke dalam air. Kemudian kafannya dengan 2 lapis kainnya. Jangan diberi minyak wangi dan jangan ditutup kepalanya. Karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan dia bertalbiyah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ini bagi orang yang nanti dibangkitkan pada hari kiamat yang dia meninggal dunia pada saat sedang haji atau umrah. Ya. Ini hukum memandikan mayit. Kemudian dalam sebuah riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Tuwfiyat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa qala." Salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, yaitu Zainab. Maka beliau keluar dan bersabda, "Igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dzalik in ra'aitunna dzalik." Mandikanlah ia dengan 3 kali siraman atau 5 kali atau lebih dari itu jika kalian menganggapnya perlu. Bi'ma'in wasidrin, dengan air dan dicampur dengan daun bidara. Ya, sider. Daun bidara ada 2. Ada daun bidaranya yang hijau, tebal, agak besar daunnya, ada yang kecil-kecil. Nah, sekarang kaum muslimin telah membuat sabun yang campur dengan daun bidara. Ya, sebaiknya menurut sunnah Rasulullah SAW adalah dengan daun bidara. Kalau nggak pakai daun bidara, nggak ada, pakai sabun boleh. Ya, pakai sabun boleh. Kemudian jadikanlah siraman akhirnya dengan air yang dicampur dengan kapur barus. Waja'alna fil akhirati kafura. Kapur barus apa ya? Ya, itu ditumbuk nanti lalu dimasukkan ke dalam air untuk siraman terakhir. Ya. Fa idza faraqtunna fa'adhinnani falamma faraqna adanahu fa'alqa ilaina. Dan ketika kami selesai, ya, maka Rasulullah pun masuk sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diberikan kepadanya kain penutup badan dan kami menguncir rambutnya menjadi 3 kunciran, lalu kami arahkan ke belakangnya. Jadi kalau wanita itu rambutnya panjang boleh dikepang, kuncir, lalu dijadikan di mana, di belakangnya begini, biar rambutnya enggak terurai, ya, biar rambutnya enggak terurai dan tidak berantakan. Nah, kemudian perhatikan jamaah Allah muliakan, siapa yang berhak memandikan? Yang pertama adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh si mayit selama hidupnya, atau ada perjanjian, akhi kalau saya meninggal dunia tolong mandikan saya, ya, akhi kalau saya meninggal dunia tolong mandikan, tolong kafani, tolong siapkan jenazah saya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka dia berwasiat kepada saudaranya seperti itu, maka dia yang lebih berhak. Atau ahli warisnya, anaknya, ya, kerabatnya, ya, atau kaum muslimin secara umum bagi mereka yang mampu dan bisa memandikannya dan mengurusinya. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa saja perangkat untuk memandikannya. Peralatannya, apalagi sekarang di musim pandemi ya, maka sebenarnya sama aja sih. Perangkat-perangkat yang digunakan
baik di pandemi atau di luar pandemi bagi orang yang memandikan mayit. Yang pertama adalah sarung tangan atau kain waslap ya kalau ada, untuk dipakai orang yang memandikan agar tidak terkena najis, kotoran dan penyakit si mayit. Nah, sarung tangan ada dua. Ada sarung tangan yang khusus untuk membersihkan dubur si mayit. Biasanya rada panjang sampai sinilah. Agar apa? Agar pada saat membersihkannya ya, itu duburnya pas keluar tidak masuk ke dalamnya. Kalau sarung tangannya pendek, itu bisa masuk. Maka usahakan ada yang panjang. Ini khusus untuk membersihkan sisa kotorannya. Bukan harus dikeluarin nanti ya. Ya, sisa mungkin dia sempat makan itu kan. Kemudian sisa-sisa kotorannya dikeluarkan. Biar apa? Biar nanti pada saat dikafani nggak keluar. Ya. Jadi usahakan sarung tangannya ada yang panjang satu untuk membersihkan duburnya. Ya. Kalau nggak ada ya sudah, apa-apa. Kemudian masker. Ya, masker siapkan untuk menutup hidung dan juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit atau bau-bau yang tidak sedap. Kemudian boleh dengan spons penggosok. Ya, kalau memang dikhawatirkan nanti ada sisa kotoran yang sulit dibersihkan oleh si pemandi itu, atau kain untuk membersihkan badan si mayit. Namanya apa tadi? Waslap ya. Kemudian kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air, daun sidar atau bidara jika ada. Jika ada. Sekarang ada sulit, tapi saya lihat di sebagian tempat di sini ada tuh. Dekat taman tuh ada sebuah rumah itu punya daun sidar ya. Ada di sini ada. Ya. Kalau di Jakarta itu rada sulit. Ya, kita waktu Jakarta itu kalau ada orang meninggal dunia itu nyari jauh yang punya pembidara, dan dari pihak yang punya itu karena suka minta infak. Padahal gak usah, udah kasih aja dalam rangka membantu kaum muslimin. Ya. Nanti diperas busanya digunakan untuk mencuci rambut, kepala si mayit dan wajah. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghilangkan bau nanti dan lebih bersih. Lebih karena daun itu punya zat apa gitu ya, untuk bisa membersihkan dan menghilangkan bau dari si mayit. Kalau nggak ada, boleh pakai sampo. Sampo apa saja. Samponya apa saja. Yang penting bisa menghilangkan bau dan kotoran dari si mayit. Kemudian ember, alat-alat mandi lah, karena kita kan mau mandiin mayit ya. Gayung, ember, air yang cukup. Kemudian kain penutup aurat si mayit. Kita menggunakan dua kain ya, kain yang kering. Kemudian handuk persiapkan juga. Kalau perlu pakai plester. Ya, kalau dikhawatirkan ada sesuatu yang nanti keluar dari duburnya dan sulit untuk menahannya, boleh kita plester atau kita menggunakan beli pampers dewasa. Ya, nanti saya sampaikan bagaimana cara bikin pampersnya kalau kita nggak beli pampers yang biasa. Kemudian gunting dan juga gunting kuku, gunting kuku dan juga gunting biasa. Nah ini persiapan atau alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan oleh mandi. Dan sebagai tambahan, dan ini saran dari saya, sebaiknya yang memandikan itu ya dia menggunakan apa ya, celemek. Tahu celemek Pak ya, yang putih orang masak itu yang agak besar, agar nanti cipratan airnya tidak mengenai badannya. Kemudian memakai sepatu boot ya, khawatirnya dingin kakinya. Ini untuk persiapan bagi yang memandikan ya, karena kita ingin mandikan si mayit ya, paling enggak kita memiliki persiapan yang cukup ya. Nah kemudian kita mandikan jenazah ya. Setelah jenazah itu dibaringkan di atas keranda pemandian ya, apakah harus menghadap kiblat?
atau tidak. Secara umum disyariatkan. Secara umum disyariatkan. Kalau menyulitkan bagi kita, ya sudah mandikan biasa saja, nggak harus menghadap ke arah kiblat. Ada sebuah hadis yang dipersisikan ulama kesahihannya. Ya, al-Ka'batu kiblatuna hayyan wa mayitan. Kiblat adalah Ka'bah itu adalah kiblat kita, baik bagi orang yang hidup atau bagi orang yang telah mati. Hadis ini dihasankan oleh sebagian ulama dan didoifkan oleh sebagian ulama. Dan Syekh bin Baz termasuk orang yang menghasankannya, dan Syekh Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syahrul Mumti melemahkan hadis yang mulia ini. Ala kulli hal, kiblat ini arah yang terbaik. Ya. Kemudian kita melihat kondisi si mayit. Ya, kita taruh di atas keranda pemandian. Ya, kita lemaskan dulu tangannya, lemaskan gini. Ini ada dua cara. Kalau memang jenazah itu dari awal tangannya sudah disedekapkan begini, dan ini nggak harus sedekap, boleh pula dijulurkan begini. Kalau terlalu lama ditaruh, dia akan kaku. Maka bagaimana cara melemaskannya? Antum boleh ambil air nanti dengan segayung air hangat atau perasan mentimun. Ya, ini sebatas cara saja, tidak harus. Nah, biasanya orang-orang Betawi gitu ya, yang saya ketahui, itu pakai perasan timun untuk melemaskan. Ya, kalau nggak pakai air, nggak pakai itu juga nggak masalah. Kita upayakan untuk melemaskan dengan diginikan, jarinya diginikan, biar apa? Memudahkan kita nanti pada saat prosesi pemandian, ya. Dilemaskan gini, tangannya digini-ginikan gitu. Ya. Kanan dan kiri. Dan juga jari jemari kakinya nggak usah digini-giniin ya, karena kan nggak akan dilipat, lurus. Ya. Karena ada orang mengatakan nih, kaki digini nggak usah. Emangnya mau didudukin kan gitu. Ya, jadi kaki nggak usah, cuma paling agak direndahkan sedikit nanti pada saat kita memandikannya untuk mengeluarkan sisa kotorannya. Jadi tangannya usahakan dilemaskan dengan air hangat, kita siram di siap persendian, ya. Setelah dilemaskan, ya, maka kita upayakan untuk melepas pakaian si mayit, ya, melepas dengan cara yang terbaik. Karena biar bagaimanapun ini adalah harta peninggalan si mayit. Kalau sulit bagi kita dan dikhawatirkan menyakiti dia, sulit terkadang, apalagi misalnya badannya ada luka, maka boleh bagi kita untuk apa? Mengguntingnya. Mengguntingnya gimana Ustaz? Mengguntingnya kalau dia pakai kaos, ya, digunting dari ujung-ujung sininya, sini digunting, ya, sehingga terbuka begini. Bawahnya juga gunting. Jangan asal-asalan guntingnya, ya. Gunting bagian pinggirnya sehingga terbuka gini, jadi terbelah dua gitu. Ya, bagian sisi lengannya sini sampai leher, sini juga agar terbagi menjadi dua. Paham Pak ya? Nanti saya praktekkan insyaallah. Dan apakah perlu izin kepada ahli waris? Kalau yang baju yang digunakan baju yang mahal, ya, maka izin sama ahli waris. Kenapa? Karena harta peninggalan si mayit, yang nanti bisa dipakai oleh ahli warisnya. Kalau ternyata menyulitkan dan ahli waris mengatakan silakan, nggak apa-apa, maka silakan digunting. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini harta peninggalan si mayit. Ya. Kemudian lihat lagi kukunya. Ya, ini lihat kita perlihatkan sunanul fitrahnya, kukunya. Kalau kukunya panjang, silakan digunting. Tadi saya katakan bahwa gunting kuku. Gunting kukunya. Kalau kumisnya panjang melewati bibirnya, silakan dirapikan. Kalau jenggotnya ini berjenggot lebat dan jenggotnya itu berantakan, silakan dirapikan dan boleh dicabut yang mana berantakan, rapikan. Ya, kemudian bulu ketek. Bulu ketiak. Para ulama mengatakan di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bulu ketek sebenarnya nggak perlu untuk dicabut atau dicukur, ya, karena dia nggak kelihatan. Tapi kalau kita ingin mempraktekkan sunnah fitrah, maka dibolehkan.
tapi dengan cara yang terbaik. Ya. Kalau bisa dikerok pakai pisau cukur. Kalau menyulitkan ya sudah nggak usah. Dan juga tidak perlu mencukur bulu kemaluan. Kenapa? Karena nanti antum akan melihat auratnya. Ya, ini harus ditutup. Ya. Nah, ini. Kemudian bersihkan dulu kalau sekiranya di tubuhnya itu ada kotoran-kotoran yang menempel. Misalnya mayat itu baru pulang dari rumah sakit, biasanya suka ada bekas infusan gitu ya. Maka dicuci dulu pelan-pelan, dihilangkan dengan menggunakan air hangat sebelum dimandikan. Ya. Nah, setelah itu setelah kita membuka bajunya, maka yang harus perhatikan jangan sampai auratnya nampak. Makanya kita harus sediakan kain. Ambil kain, ya. Nanti kita tutup bagian auratnya bagi laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Bagi wanita, ya, dari dadanya sampai semuanya. Walaupun sebagian ulama rahimahumullah taala mengatakan sama lutut sampai pusarnya, ya. Tapi ini pendapat yang kurang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Wanita, ya, bagian dadanya harus ditutup juga. Kenapa? Karena khawatir ini kan aurat. Ya. Kedua, ada aib yang terlihat. Ini khawatirkan orang yang mandikan ini kurang amanah misalnya, atau kaget sehingga dia terkadang mengatakan, gitu. Sehingga membuat curiga orang yang ada di luar. Oleh karena itu nanti mandikan harus orang yang amanah, ya. Orang yang amanah, orang yang paham agar tidak menyebarkan aib bagi si mayit. Ya, kita letakkan kain di tengah-tengah auratnya, lalu kita angkat pakaiannya pelan-pelan. Gimana caranya? Untuk celananya kan bisa kita keluarkan pelan-pelan setelah kita menutupnya dengan kain. Setelah itu baru kita memandikannya, ya. Nah, sebelumnya juga ikhwan dan jamaah Allah muliakan, tempat pemandian, perhatikan ini, tempat pemandian harus tertutup. Harus ditutup. Dan yang masuk dalam mengikuti pemandian itu orang-orang tertentu, enggak semuanya, enggak rame-rame. Minimal, ya, minimal sangat minim memandikan itu 2 orang. Tapi ini bakalan capek banget. Lelah. Kenapa? Karena lumayan lama prosesinya, apalagi kalau bagi yang baru pertama kali memandikan, dia ada gemetaran tuh biasanya. Sebenarnya orang baru pertama kali memandikan itu ini nih. Kenapa, akhi? Enggak apa-apa. Nah, kalau sudah biasa dia akan cepat, kemudian tepat. Semua perkaranya dilaksanakan dengan tepat, dengan baik. Bagi yang baru, usahakan paling enggak 4 orang. 1 yang memandikan, yang menggosok, 2 yang menyiapkan air, 3 yang memegangi jenazah 2 orang. Jadi 4, 2 di sini, 2 di sini. Atau paling banyak 6 boleh di sini untuk menyiapkan, membersihkan setiap kotorannya. Ya. Kalau 2 sebenarnya cukup. Bagi mereka yang sudah biasa 2 cukup. Nah, kenapa nggak terlalu banyak? Khawatir, ya. Salah satu dari mereka itu menyebarkan aibnya. Ya, capek banget saya gini, waduh, jenazahnya. Akhirnya dia membuka aib saudaranya. Dan ini dilarang oleh syariat. Ya. Nah, kemudian baru kita memandikan. Nah, pertama kali yang harus perhatikan adalah setelah kita membersihkan tubuh si mayit, menggunting kukunya, merapikan janggotnya, merapikan kumisnya, dan menutup auratnya, dan pemandian telah disiapkan, tempatnya tertutup, alat-alatnya, airnya sudah siap semuanya, maka kita mandikan. Maka baca bismillah. Kita berniat untuk memandikan jenazah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita angkat jenazah ini untuk dibersihkan kotorannya, sisa kotorannya yang tersisa. Enggak harus keluar. Ya. Diangkat gini, ya. Ya, kita tekan begini ke bawah.
perutnya. Jangan terlalu tekan, diurut aja, diurut. Ini fungsinya apa? Untuk menghilangkan mengeluarkan sisa kotoran. Nggak harus tekan gini. Kasihan. Nah, kesalahan juga di antara kaum muslimin itu sampai memasukkan jari kelingkingnya ke dubur. Sehingga diangkat bersih ya. Nah, ini salah. Ini sama aja membuka aib. Gitu. Udah, bersihkan. Nah, kita tadi persiapkan ya. Yang mandikan itu pakai sarung tangan, pakai masker, pakai celemek, pakai sepatu boot, gitu. Maka ini nggak ada hitungan tertentu ya. Harus berapa kali nggak? Pokoknya usahakan keluar. Kalau nggak keluar pun nggak apa-apa sebenarnya. Barangkali si mayit memang bersih, ya, nggak ada sisa kotoran yang keluar. Setelah itu kita istinjain, kita cebokin depan dan belakangnya. Ya, istinjain selesai, ya, maka kita mandikan. Ya. Nah, tadi perasan daun bidara itu, ya, untuk apa? Untuk mencuci rambutnya. Rambutnya cuci dulu, cuci, lalu mukanya. Ya, sebagian ulama mengatakan kita wudukan dulu. Ini yang terbaik. Kita wudukan dulu, sebagaimana wudu kita untuk sholat. Ya, kita wudukan sebagaimana wudu untuk sholat. Kecuali mulut dan hidung, jangan dimasukin airnya, kan nggak bisa kumur-kumur dia. Ya, hidungnya cukup dibersihkan luarnya. Mungkin ada sisa-sisa kotoran ya yang menempel dalam hidungnya. Ya, dan mulutnya cukup giginya diginikan, jangan dibuka, khawatir airnya masuk. Ya, kalaupun masuk sedikit, itulah ba'sabi. Selesai diwudukan, ya, cuci kepalanya sampai bersih, ya, wajahnya. Baru kita siram anggota tubuhnya yang kanan, yang mulai dari anggota wudu, dari wajahnya kanan. Baru kita siram 3 kali, kita gosok-gosok. Setelah itu yang kanan juga demikian sampai ke kaki 1 kali. Kemudian gosok, pakai sabun boleh, pakai daun bidara pun boleh. Begitu. Setelah itu selesai sekali, ulang lagi sampai 2 kali. Lakukan hal yang sama. Untuk pemandian terakhir dengan apa? Air campuran kapur barus. Nah, ini ada 2 keadaan. Pertama, kalau kita sudah memandikannya dengan air kapur barus di bagian terakhir, nanti pas dikafanin tidak perlu lagi ditaburin pakai kapur barus. Sudah cukup. Ini ada 2 cara. Pertama, ya kita tarik kain menutupi semuanya, lalu kita siram di atas kain tersebut. Biar apa? Biar kapur barusnya tidak menempel pada jenazah. Ini cara yang menurut saya wallahu alam kurang tepat. Jadi kalau bisa memang jenazahnya itu sudah disiram air barus dan kapur barusnya itu nggak apa-apa nempel di tubuhnya, nanti kita elap. Dan itu untuk bikin jenazahnya wangi, bersih dan tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya. Nah, apakah ini Ustadz harus sekali siraman? Tidak. Ya boleh disiram sampai bersih, gosok lagi sebentar. Kalau nggak perlu digosok nggak apa-apa. Karena apa? Karena tadi kita sudah menggosoknya pakai sabun atau pakai yang lainnya. Pokoknya jadikan kapur barus itu air kapur barus sebagai pemandian terakhir. Ya, selesai, maka kita persiapkan untuk dikafani. Nah, sebelumnya kita lap dulu jenazahnya, kita keringkan, kemudian cara mengganti kain yang basah menutupi aurat si mayit. Gimana caranya? Kanan kiri 2 orang ini memegang, ya seperti ini tutupkan. Lalu yang paling sini dekat kakinya menarik, sehingga auratnya enggak terlihat dan tidak
nampak. Baru kita mengangkatnya di kain kafan. Nah, kain kafan dan ya, persiapkan. Ini kurang lebih kalau laki-laki 5 helai kain, perempuan kain laki-laki 3 helai, perempuan 5 helai. Fungsinya apa? Untuk menutup aurat dan agar tidak nampak. Ya, kalau satu kain helai saja dan dia tebal cukup, maka cukup. Karena orang yang meninggal dunia pada saat dia ihram, dia dikafankan dengan kain ihramnya. Ya, dengan kain ihramnya. Untuk panjangnya ini lebihkan kurang lebih 1 jengkal sampai 1,5 jengkal, atau boleh panjangin 2 jengkal ujung kepala dengan ujung kakinya. Ya. Nah, kemudian jamaah Allah muliakan, kita siapkan talinya. Talinya bebas, nggak ada ukurannya, nggak ada banyaknya berapa. Yang penting untuk bisa membungkus ujung sama ujung 2. Kemudian di bagian paha 1, di bagian tangannya 1, di tengahnya 1. Berapa kurang lebih? 5 boleh, 7 boleh kalau memang diperlukan. Kalau misalnya jenazahnya orangnya besar, ya, sehingga membutuhkan ikatan yang cukup agar tidak terbuka. Nah, kemudian jemaah muliakan, kalau kain kafan itu lebarnya nggak terlalu lebar, sementara jenazahnya ini adalah besar tubuhnya, maka kalau kita meletakkannya dengan cara begini, ya, sulit, maka boleh kita miringkan begini. Nah, satu miringan ini begini dan begini ini terhitung 1 lembar. Karena sejatinya yang ini itu untuk melengkapi yang sisi-sisi yang lainnya nggak sempat menutupi jenazah. Maka ini itu 1 lembar. Maka kita buat hal yang sama sampai 3 lembar. Berarti ada 6. Jadinya ya, ada 6 helai. Yang 1 lembar itu isinya 2 helai, yang kanan begini, yang kiri begini. Jadi agak miring. Gitu ya. Nah, kalau jenazahnya anak-anak, ya orangnya nggak terlalu besar, maka cukup dengan 3 helai dan bisa untuk membungkusnya. Ya. Kemudian jemaah Allah muliakan, sediakan kapas atau plester, ya. Ini khawatirkan apabila di bagian tertentu misalnya di hidungnya keluar cairan. Kalau nggak keluar cairan, nggak perlu ditutup. Ya. Di telinga, kalau nggak keluar apa-apa, nggak perlu ditutup. Di duburnya, kalau emang perlu ditutup, dikhawatirkan, syak kita ragu ya, karena mayit ini sakit tertentu, maka boleh kita pakai kapas, sebaiknya menggunakan pampers, ya, agar nggak menyusahkan kita pada saat kita mengkafaninya, dan dia tertahan dalam pampersnya. Maka kita bungkus, ya, dengan rapat dan kita ikat di ujung dan di ujungnya dan seterusnya, dan wajahnya boleh dibuka sementara apabila sang keluarga ingin melihat si mayit untuk yang terakhir kalinya. Selesai. Mudah kan? Kalau teorinya mah gampang. Prakteknya. Oke, ikhwah. Saya rasa cukup ya untuk materi. Kalau enggak dipraktekkan antum enggak punya bayangan. Ya. Karena kita juga terkait dengan waktu, jadinya enggak terlalu panjang materinya. Penting saya memberikan poin-poin penting yang nantinya antum akan praktekkan sendiri. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita praktek ya. Baik. Ini saya enggak pakai ini ya. Kalau yang mandi itu kan, itu katanya ada yang maksudnya yang mahram aja, ada juga kan katanya yang bilang kalau misalnya itu kan kayak orang mandi biasa gitu Ustaz ya, misalnya kalau gitu yang boleh lihat itu yang hubungan yang ya kalau laki-laki malah laki, perempuan itu yang ada hubungan nikah gitu Ustaz. Iya, suami istri boleh. Anak perempuan juga nggak boleh kan? Kalau yang meninggal laki-laki, jangan mandiin anak perempuan, anak laki-laki. Ya, kita misalnya kan biasa tuh kalau wah saya mau ikut mandiin juga kan saya anaknya, misalnya bapaknya meninggal gitu ya. Ya,
Kalau yang perempuan sebaiknya enggak, karena dia akan melihat aurat. Khawatirnya, sebaiknya dia memandikannya pas sudah selesai, dia mungkin menyiramkan dengan air kapur baru, segitu aja. Nggak usah ikut mandi ngelihat gitu, nggak usah. Karena perempuan nggak boleh juga ya. Nggak usah, iya. Nah, gitu. Iya itu makanya tadi termasuk di antara kesalahan ini seperti itu. Seakan-akan keluarga ini harus mandiin semua gitu kan, panggil atau mandiin. Ini khawatirnya malah semakin membuat lama prosesi kemandian itu. Kasian juga bagi si mayitnya, nanti dingin, badannya dingin banget. Atau bagi yang mandiin, sementara dia harus menyiapkan kain kafannya dan juga mengangkat ke kuburan. Gitu. Jadi segera mungkin kita lakukan, tapi sesuai dengan aturan syariat. Ini yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Kita keluar, nyenam. Kalau misalnya kan mulutnya kebuka, kadang-kadang susah gitu kan diikat ya. Iya, ditekan pelan-pelan sampai dapat. Karena udah kelamaan kan ya. Waktu di kamarnya kita buka aja atau biar Kalau ternyata dibuka malah celangap, maka boleh diikat. Iya, boleh diikat. Kalau memang ternyata pas dikafanin dia kebuka, gitu ya. tangannya juga kan kadang sudah Iya, tangan boleh disedekapkan, boleh dijulurkan begini. Tidak harus sedekap, ya. Yang penting memudahkan kita bagaimana, gitu ya. Nanti kita sambil praktek kita terangkan lagi, insya Allah. Baik.